Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Naam, taib. Kaifa halukunna? Naam. Wa kaifa halu Naam, wa kaifa halu usratikunna? Hal hum bi khairin? Naam. Hal hum mazalu bi khairin? Ya, apakah semua masih sehat ya? Alhamdulillah, keluarganya ya semoga masih diberi kesehatan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang ya diberi apa? Cobaan atau penyakit ya. Nah, taib. Nah, fi hadhil madah waqafna ila bab asy-syafa'ah. Alaysa kadzalik ya? Ya, pada pelajaran ini alhamdulillah kita telah sampai pada bab syafaat ya, syafaat. Jadi langsung dibuka ya. Langsung kitabnya dibuka tentang syafaat kemarin ya. Ya, pada pelajaran yang lalu kita telah membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang syafaat ya. Intinya di sini mu'allif ingin menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membantah tentang keyakinan bahwasannya para nabi, para malaikat ini mereka tidak memiliki kekuasaan atau kedudukan di dalam memutuskan status seseorang ya. Ya, ini bantahan bagi orang-orang musyrik yang mereka menganggap bahwasanya para malaikat, orang-orang soleh, para wali mereka ini memiliki syafaat. Artinya bisa menolong mereka dari siksa. Ya, di sini Allah menantang mereka, ya datangkanlah ya. Siapakah orang-orang yang berhak memberi syafaat ya, sedangkan mereka tidak ikut andil sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi. Nah. Jadi yang perlu kita harus pahami di sini adalah tafsir ayatnya itu bagaimana ya. Ya, dibuka halaman berapa ini? 55 ya. Tafsir ayat, kemudian sifatus syafa'ah al-manfiyah, sifat-sifat syafaat yang dinafikan itu seperti apa? Yaitu yang diiringi dengan kesyirikan ya, keyakinan bahwasannya ya para wali, malaikat, nabi ini memiliki syafaat ya. Ini tidak dibenarkan, keyakinan seperti ini tidak dibenarkan. Kemudian sifat syafa'ah al-musbatah, sifat syafaat yang disyariatkan, yang ditetapkan itu seperti apa? Kemudian yang keempat, zikru syafa'ah al-kubro ya, penyebutan syafa'ah al-kubro, dan itu ya wahiyya al-maqam al-mahmud, yaitu adalah kedudukan yang terpuji ya. Kemudian sifat syafaat Nabi bahwasannya beliau ini ketika berdoa kepada Allah tidak langsung meminta syafaat, tidak langsung membuka doanya dengan syafaat. Akan tetapi dia bersujud terlebih dahulu, ya, bersujud, baru Allah mengizinkan dia untuk memberikan syafaat. Kemudian yang keenam, man as'adun nasi biha, siapakah orang-orang yang paling berbahagia, ya. Siapakah orang-orang yang paling berbahagia?
yaitu orang-orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya ya. Ikhlas dari dalam hatinya. Fatil kasyafa'ah lihalil ikhlas ya. Maka syafaat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ikhlas. Kemudian anah la takunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang syirik kepada Allah. Kemudian penjelasan tentang hakikat syafaat itu ya. Baik. Sekarang masuk ke bab qaulullah ta'ala innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik. Aqra' lakunna wa antunna tastami'na jaidana. Kita baca hadis satu ayat dan hadisnya. Kemudian mu'alim akan artikan dulu terlebih dahulu. Akan mu'alim artikan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita jelaskan tafsirnya ya. Jadi saya jelaskan tafsirnya secara ringkasnya. Bab qaulullahi ta'ala innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa fi sahih an Ibnil Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhira ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba an yaqul la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fa'anzalallahu ta'ala ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Fa'anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik. Nah, artinya ya. Bab perkataan Allah Subhanahu wa taala innaka la tahdi. Sungguhnya Allah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia Maha mengetahui atas orang-orang yang diberi petunjuk. Nah. Kemudian di dalam sahihnya dari ini hadis ya, dalam Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib dari ayahnya berkata ya, ketika Abu Talib akan wafat ya, ketika menjelang wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW datang mendatangi pamannya. Dan di sisi Abu Talib itu ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini orang musyrik ya. Orang kafir ya. Jadi di sisi Abu Talib itu ada bersamanya ada Abu Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Rasulullah Nabi berkata kepada pamannya, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang insya Allah yang aku akan bela, yang aku akan jadikan pembelaan untukmu di sisi Allah.
Ya, satu kalimat yang aku akan bela menjadi alasan saya nanti di sisi Allah. Faqala lahu. Kemudian dua orang ini tadi ya, Abu Umayyah dan Abu Jahal ini berkata kepada pamannya, apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muthalib? Ya, maksudnya dipanas-panasi biar dia tidak berkata la ilaha illallah. Dipanas-panasi biar pamannya ini tidak jadi mengatakan kalimat la ilaha illallah. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terus mengulang-ulang, terus meminta pamannya untuk ya mengatakan kalimat tauhid ini. Fa'ada dan terus diulang-ulang. Fakana akhiru maqala ya dan terakhir yang dia katakan adalah huwa ala millati Abdul Muthalib ya. Jadi ketika sampai wafatnya Abu Thalib ini tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Wa aba ayyakul la ilaha illallah dan menolak untuk berkata la ilaha illallah. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang ya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menegur ya. Maka perkataan Nabi ini ditegur oleh Allah dengan maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas, tidak selayaknya seorang nabi ya dan orang-orang yang beriman memintakan ampun terhadap orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba. Meskipun mereka ini adalah saudara dekat min ba'di ma tabayyana setelah jelas ya baginya annahum ashabul jahim. Mereka itu penghuni neraka jahim. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, maka turunlah ayat berkenaan dengan Abu Thalib ini ya. Ayat di atas tadi ya, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah, sungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, sekarang kita masuk ke tafsir ayatnya ya, sedikit tafsir tentang ayat 6. Baik. Jadi apa kaitan antara pembahasan ini dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid adalah ya bantahan terhadap orang-orang yang menyembah kubur ya. Orang-orang yang mengagungkan kuburan ini, mereka meyakini bahwasannya para nabi dan orang-orang soleh ini bisa memberi manfaat dan madaratnya. Ya, bayangkan apabila Abu Thalib, apabila Allah tidak menegur Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi ya? Bayangkan apabila Allah tidak menegur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berkata, sungguh aku akan ya memintakan ampunan maksudnya. Dan Allah tidak menegur ya, ini akan menjadi hujah bagi orang-orang pengagung kuburan ya, yang mengagungkan para wali, para nabi ya. Mereka ternyata bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, seperti itu nanti jadinya ya. Tapi tidak demikian ya. Jadi justru dengan Allah menolak ya istighfar dari nabi, itu membuktikan bahwasannya ya Nabi itu seperti hamba biasa, seperti manusia biasa yang bisa sedih juga, yang bisa ditolak juga, bisa kena marah juga gitu loh. Nah. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang yang meyakini mengagungkan orang-orang soleh dan para nabi ya. Dan nabi ini sudah sangat gigih ya memperjuangkan hidayat
hidayah pamannya ini. Nabi itu sangat gigih dalam memperjuangkan hidayah ya kepada pamannya ini. Dan beliau berdoa setelah meninggalnya maka ditolak ya. Karena sudah jelas ketika meninggal amal manusia sudah terputus sehingga Allah menolak istighfar Nabi SAW untuk pamannya. Ya, ini membuktikan bahwasanya Rasul pun ini tidak bisa memberikan manfaat atau madaratnya. Dan orang yang paling dicintainya pun Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Fabatala ata'alluq bihi lijal bin naf'i wa daf'id darri. Maka batallah segala hubungan antara ya, maka ya batallah kemampuan Nabi untuk mendatangkan manfaat dan madarat dengan dalil ini. Apalagi bagi selain Nabi ya, apalagi orang-orang yang di bawah kedudukan Nabi, maka lebih tidak mungkin lagi mereka bisa memberikan manfaat atau madarat. Apalagi setelah meninggal ya, apalagi setelah orang-orang itu meninggal. Nah, kemudian la tahdi maksud di sini innaka la tahdi, yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah untuk masuk Islam ya. Bukan hidayah berupa ilmu dan penjelasan ya, dakwah ya. Bukan hidayah dakwah dan ilmu, tapi hidayah taufik untuk memeluk agama Islam ya. Jadi dibedakan. Ada hidayah yang sifatnya hidayatut taufik wa hidayatu al-irsyad ya. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang berupa taufik, yaitu hidayah seorang masuk Islam. Ada yang berupa hidayah ilmu. Ilmu saja. Ya. Jadi ilmu dan dakwah. Ya. Jadi banyak orang menerima ilmu, menerima dakwah, mendengarkan ilmu, tapi dia belum masuk kepada agama Islam. Ya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik, yaitu masuk Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin ya. Yang dimaksud dengan a'lamu bil muhtadin, dan dia maha mengetahui siapa-siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah. Siapa-siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah. Ya, jadi artinya ya. Jadi makna secara umum dari ayat di atas adalah sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai untuk masuk ke agama Islam. Ya. Akan tetapi hidayah ini mutlak di tangan Allah. Hidayah itu mutlak di tangan Allah. Fahuwa alladhi yuwaffiqu man syaa'a lahu. Ya, maka dialah yang menentukan ya. Siapa-siapa orang yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiquhu ya. Dan Allah Maha mengetahui dari orang-orang yang berhak mendapatkannya atau tidak mendapatkan. Baik. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan tentang hadisnya, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, inti dari bab ini seperti itu ya. Jadi, ya, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwasannya ya, nabi, orang-orang soleh, para wali itu mempunyai ya hak untuk memberikan hidayah atau tidak. Ya, ini tidak benar. Keyakinan seperti ini tidak benar. Hak hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang soleh, para nabi itu hanya berhak untuk memberikan hidayah irsyad ya, yaitu dakwah dan ilmu saja. Nah. Baik.
Nakhtim darsana bidua kafaratul majlis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.